Wa husnul khulqi nisfuddin. Nah, setengahnya agama apa? Husnul khuluq. Apa? Perilaku yang baik atau akhlak yang baik. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyiduna Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la aqla kat tadbir, sebaik-baiknya tadabbur adalah dengan akal. Jadi Syekh Abdul Salam beliau pernah berkata dan menasihati kita bahwasanya tidak diciptakannya pikiran ataupun akal melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi antum diciptakan akal, antum diciptakan pikiran, atau diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi setiap makhluknya atau setiap ciptaannya yang ada di alam semesta ini, untuk mentadaburinya bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha segala-galanya, Allah itu dapat melakukan apapun, Allah itu sifatnya tidak ada kekurangan di dalam dirinya. Itu yang harus antum pikirkan daripada apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Contohnya begini, waraqatit tuts, atau sebuah daun. Kambing makan daun, yang keluar apa? Susu. Rusa makan daun, yang keluar apa? Minyak wangi. Kok bisa gitu? Lebah makan intisari bunga, yang keluar apa? Madu. Madahnya apa? Atau bahannya apa? Satu pohon. Ada yang bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada. Maka Allahul Qadir, Allah itu Maha segalanya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ayyara akhahu bidambin. Nah, ini peringatan buat kita. Barang siapa yang mencela, ingat, barang siapa yang mencela perbuatan buruknya atau dosa saudaranya, lam yamut hatta ya'maluh, dia tidak akan mati sebelum dia melakukan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Ya. Jadi jikalau antum menemukan saudara antum melakukan sebuah perbuatan yang buruk ataupun melakukan sebuah dosa, janganlah antum mencela dia. Ya, janganlah sekali-sekali pun mencela dia. Karena apa? Itu kata baginda Nabi, kamu tidak akan meninggal sebelum kamu melakukan apa yang telah kamu cela terhadap saudara kamu. Itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita nasihati dia dengan perkataan, ya, atau kita ajak dia dengan perbuatan yang baik. Jika tidak bisa juga apa? Kita doakan, ya, kita doakan dia semoga dia menjadi lebih baik. Ya, janganlah kamu celak sesebuah orang yang berbuat buruk. Ulama-ulama Rabbani dikisahkan itu ada sebuah, banyaklah cerita-cerita kayak seperti almarhum Abah Guru Sekumpul datanglah seorang perempuan yang memang diketahui bahwasanya itu perempuannya tidak baik, tapi apa? Abah Guru Sekumpul begitu menerimanya, tidak mencelanya. Jadilah akhlak-akhlak seperti itu. Ketika para ulama datang sebuah perempuan yang datang menemui beliau tidak memakai kerudung, beliau tidak mengusirnya, akan tetapi apa? Menerimanya, menyambutnya. Jadilah seperti itu. Jadi janganlah kamu membuat orang itu berpaling daripada agama Allah. Ya. Syekh Sa'rawi pernah ditanya, apakah perbuatan orang
orang yang mengebom diskotik itu perbuatan yang benar? Itu kata Syekh Sauri apa? Perbuatan yang salah. Kenapa? Sedangkan mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Kenapa ngebom diskotik salah? Ayo. Kenapa? Itu sama saja antum kayak berbuat seperti perbuatan setan. Apa tujuan setan? Menjerumuskan orang kena neraka. Ketika antum bom diskotik, yang di diskotik lagi sholat atau lagi ngapain? Lagi minum khamar, lagi apa? Ketika antum bom, orang yang mati itu lagi minum khamar, masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Itu perbuatan apa? Perbuatannya setan. Tujuannya sama kayak setan. Apa tujuan yang baik? Antum ajak orang yang sedang di dalam diskotik itu ke dalam perbuatan yang baik. Itulah perbuatan yang bagus. Wasilah bin Asqa, diriwayatkan oleh Sayyidina Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tuzhirish syamatata li akhi. Janganlah kamu sekali-kali merasa senang atau melihat merasa senang ketika temanmu lagi susah payah. Ya. Walaupun itu teman antum tuh ngeselin banget, ngejailin banget, akan tetapi janganlah antum merasa senang ketika dia lagi sedang celaka, ketika dia lagi sedang kesusahan. Akan tetapi bantu dia, ya. Sesungguhnya Allah akan meringankan atau Allah akan membantu seseorang selama orang itu masih membantu saudaranya. Hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu pasti akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Fayarhamuhullahu wa yabtaliyak. Allah akan merahmati orang atau saudara kamu yang kamu celah tadi, atau yang kamu merasa senang ketika dia lagi kesusahan. Allah akan merahmati dia dan balasannya kepada kamu wa yabtaliyak. Allah akan turunkan bala kepada kamu karena kamu merasa senang terhadap saudara yang sedang kesusahan. An Ummi Khalid binti Sa'id bin al-As radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Ummi Khalid binti Sa'id bin al-As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataha khamisatan. Jadi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengasih sebuah baju kepada Ummi Khalid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam terhadapnya, dan Rasulullah SAW berkata kepada Ummi Khalid, sanahu. Artinya ini sanahu ini lughah orangnya habasa, artinya hasan, baik insyaallah baik. Wa kanat Ummu Khalid ulidat bi ardil habasah. Nah, Ummi Khalid ini beliau ini lahir di negeri Habasah. Wa tarabat biha, dan tumbuh di negeri Habasah. Wa ta'allamat syai'an min kalami ahliha, dan beliau itu mengetahui perkataan daripada ahlul Habasah tersebut. Jadi Ummu Khalid ini mengetahui ataupun dapat memahami perkataan ahlul Habasyah. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi alamati sa'ah, dan Rasulullah SAW berkata di dalam salah satu tandanya kiamat, wa yakthurul haraj. Haraj itu al-qatlu itu pembunuhan. Jadi banyaknya pembunuhan ataupun perang di akhir zaman nanti. Ini udah ada tanda-tandanya. Di Suriah sedang perang, di Irak sedang perang, di Ukraina sedang perang. Jadi lama kelamaan akan begitu banyak
tangan. Itu adalah salah satu daripada tanda-tandanya hari kiamat. Wahina sona'a Jabir bin Abdullah ta'aman. Jadi ketika Sayyidina Jabir membuat makanan, wada'an Nabi, dan beliau itu mengajak Nabi, wa ashabahu, dan para sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Jabira sona'a lakum sura. Dan Rasulullah SAW berkata apa? Bahwasanya Sayyidina Jabir ini membuat makanan untuk kalian semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu asabahu maradun fi batni. Jadi diriwayatkan bahwasanya ketika itu Sayyidina Abi Hurairah merasakan rasa sakit atau sedang sakit perut, atau merasakan rasa sakit di perutnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abi Hurairah, asyakinta darda. Ini bahasa Faris, bahasanya orang Faris. Apakah, maksudnya apa? Apakah kamu merasa sakit di perut kamu? Maksudnya gitu. Wa manahu bil farisiyah ay yakni hal bibat nika wajah. Apakah di perutmu itu ada? Apakah kamu merasakan rasa sakit di perutmu? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Faqultu, maka Abu Hurairah berkata, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku merasakan rasa sakit di perutku ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Kum fasolli fa inna sholata shifaa." Maka apa? Salatlah, sesungguhnya salat itu adalah obat. Wa hadza min babil mutayabah li Abi Hurairah allazi yazidu fil mahabbah. Nah, ini adalah juga termasuk daripada babnya sanda guraunya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sanda gurau ini bertambahlah rasa kecintaan Abu Hurairah terhadap baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sautuhu syarif. Jadi suaranya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala ma ba'athallahu nabiyyan illa ba'athahu hasanal wajhi hasanas sauti. Allah tidak mengutus suatu nabi kecuali apa? Wajahnya indah dan suaranya merdu. Jadi para anbiya itu mempunyai dua kelebihan, yang mana apa? Wajahnya indah dan suaranya merdu. Seperti halnya apa? Wajah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh para sahabat seperti apa? Seperti lembunan. Bahkan apa? Jabir bin Samurah berkata bahwasanya wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama di malam hari. Wajahnya begitu bersinar seperti sinarnya matahari, dan begitu indah seperti sinarnya rembulan. Hatta ba'athallahu nabiyakum hatta ba'athallahu nabiyakum hasanas saut. Sampai Allah mengutus nabi kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mempunyai juga suara yang sangat merdu. Wanil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyiduna al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, qala qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil isya. Jadi ketika itu Nabi sedang salat Isya, beliau membaca surat At-Tin wat-tini waz-zaitun. Falam asma' sautan ahsana minhu. Apa kata Sayyiduna Azib? Apa kata Sayyiduna al-Bara? Aku belum pernah mendengar suara yang lebih indah dan lebih merdu daripada suaranya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya begitu merdunya suara baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, kana alaihi salatu wassalam iza takallama ru'ya ka'anna nura yakhruju min tanaya. Ya. Rasulullah SAW itu jikalau beliau itu sedang berbicara, dilihat seakan-akan apa? Cahaya keluar dari giginya. Sanaya kan? Kita sepakat bahwa sanaya apa nih? Gigi yang paling depan. Yang paling depan ada dua kan? Biasanya gigi paling depan dua nonjol di depan nih. Nah ini disebut dengan sanaya. Seakan-akan cahaya keluar daripada rongga-rongga gigi beliau. Wa kana sautuhu sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu. Nah, jadi salah satu daripada mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau nggak butuhin apa speaker. Jadinya suara beliau tuh biasa aja, akan tetapi apa? Orang yang pojok pun ngedenger. Nah, itu salah satu daripada mukjizatnya atau kekhususannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya dulu Syekh Saleh Ja'fari, orang ulama Ahlul Bait di Mesir, ulama di Mesir, ketika itu beliau sedang mengadakan majlis di Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Yang datang di majlis beliau tuh banyak. Al-Azhar tuh luas banget. Itu masjid jami itu, kalau dibanding sama Azhar itu masih 5 kali lipatnya lah. Jadi benar-benar luas itu masjid. Apa? Beliau nggak pakai speaker. Beliau hanya duduk. Tetapi apa? Suaranya kedengaran di pojok. Itu salah satu karomahnya beliau. Seperti itulah gambaran daripada suaranya baginda Nabi. Baginda Nabi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada speaker nggak? Nggak ada. Nah ketika di Haji Wada, berapa banyak muslim yang ikut? Orang tuh bayang ribuan ya, ribuan muslim yang ikut. Akan tetapi apa? Suara baginda Nabi Muhammad SAW itu kedengeran ke seluruh para sahabat. Itulah salah satu mukjizatnya atau kekhususannya baginda besar Nabi Muhammad SAW. Wa kana dhahikuhu tabassuman. Nah, ketawanya baginda besar Nabi Muhammad SAW itu nggak kayak kita. Ketawanya koh. Kalau kita kan ketawanya koh, kayak terbahak-bahak. Hahaha gitu. Nah, kalau baginda Nabi ketawanya cuma senyum. Itulah ketawanya baginda Nabi. Tidak pernah beliau ketawa sampai terbahak-bahak atau sampai kayak tersedak-sedak, itu beliau nggak pernah ketawa seperti itu, atau sampai mengeluarkan air liur yang ketika beliau berkata, enggak sampai seperti itu. Jadi ketika beliau ketawa atau ketika beliau lagi senang itu apa? Hanya bersenyum. Jadi baginda Nabi hanya bersenyum, tidak terbahak-bahak ketika tertawa. Yaftaru au yazharu atau nampak an misli habbil ghamam, seperti halnya sahab, seperti halnya awan. Ka'annahu baradu fi safa wal bayad. Artinya apa? Ini menggambarkan keputihan daripada giginya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beliau bersenyum, kalau orang senyum pasti kelihatan apa? Giginya. Nah giginya baginda Nabi itu kagak kuning, nggak kuning kayak kita. Kalau kita kan putih dicampur kuning. Tapi kalau giginya baginda besar Nabi Muhammad SAW apa? Seputih awan. Itu kata Sayyidina Abbas, misli habbil ghamam, seperti halnya awan. Kanahul baradu fis safa wal bayad, seakan-akan putihnya giginya baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti halnya tetesan salju. Salju itu putih, salju hitam atau putih?
putih. Nah itu giginya baginda Nabi Muhammad SAW itu seputih salju. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, la tuksirit dohak, la tuksirit dohik, ya. Janganlah kamu memperbanyak tertawa, ataupun janganlah kamu memperbanyak candaan. Fa inna kasratat dohik, sesungguhnya banyak ketawa itu apa penyebabnya? Tumitul qalba, apa? Membuat hati kita itu mati ataupun keras, ya. Jadi intinya ini, kita nggak apa-apa ketawa, kita nggak apa-apa bercanda, akan tetapi sewajarnya, tidak berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan pasti ada mudaratnya, maupun itu bermanfaat. Contohnya madu bermanfaat nggak? Kalau antum negak 1 jerigen madu, manfaat nggak? Nggak bakal manfaat. Air itu manfaat nggak? Kalau antum minum 2 botol gede air, minum langsung, manfaat nggak? Enggak, yang ada antum muntah. Itu. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat jikalau berlebihan pasti akan mudarat. Gitu ya. Kayak ada HP itu aslinya manfaatnya banyak. Antum di situ bisa mendengar kajian masyaikh, bisa mendapatkan informasi dengan cepat ataupun apapun itu. Akan tapi kalau antum memakai HP secara berlebihan, itu yang akan menyebabkan mudarat bagi kamu. Itu segala sesuatu yang berlebihan pasti akan menyebabkan mudarat. Nah, kita dengar azan, sehabis itu kita tutup majlis ini. Insya Allah 2 hari ataupun 3 hari ke depan kita akan menghatamkan kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi ta'ala rabban wa sayyidina wa sayyidina Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi ta'ala rabban wa sayyidina wa sayyidina.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wasrah sudurana bi ulumi rasulillah wa amla qulubana bi hubbi rasulillah wa atlik alsinatana bi anwari salati wa salami ala sayyidina rasulillah. Ya Allah ya nurus samawati wal ardh imla qalbi bi nuri habibikal mustafa wa ja'alna min ahli safa wal wafa. Ya hayyu ya qayyum ihdina bika laka fika hayatal mahbubina li hadratika ya azim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wal mazida 'ala al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal qawmi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok hari Sabtu kita akan mengadakan majlis lagi di sore hari. Kita akan melanjutkan